Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyuni Nasution, mahasiswa dari KPIB semester 7 dengan NIM 0101182069. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul tentang nuzul Quran untuk memenuhi tugas praktek retorika dakwah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati peristiwa turunnya Al-Quran yang lebih dikenal dengan istilah nuzul Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan Al-Quran sekarang dapat keluarnya dari gelapnya kebodohan kepada ketinggian ilmu, pengetahuan, dan ma'rifah. Dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Kitab suci Al-Quran yang pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, karenanya tanggal 17 Ramadan merupakan tonggak panjang dalam Islam untuk manusia, yang memisahkan antara zaman gelap gulita dengan zaman terang benderang, antara yang hak dan yang batil. Pada saat itu turun wahyu pertama kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, di suatu tempat yang sunyi, sepi, Gua Hira, yang kemudian dinamakan Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Walaupun dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa kitab suci itu diturunkan pada bulan Ramadan tanpa menjelaskan tanggalnya, tapi dari ayat yang dapat dijajaki bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang dimaksud yaitu surah Anfal ayat 41, yang berarti kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami pada hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Kalimat Yaumal Taqa jama'an, atau pada hari kedua golongan bertemu, yang terdapat pada ayat tersebut maksudnya ialah permulaan peperangan Badar antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Atas dasar ini, maka ahli-ahli tafsir bernama seperti Tabrani, Qurtubi, Ar-Razi, dan lain-lain menyimpulkan bahwa wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasulullah ialah pada tanggal 17 Ramadan malam tahun 41 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggalnya sama-sama 17 Ramadan, hanya tahunnya saja yang berbeda. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, peristiwa bersejarah itu menjadi garis pemisah antara zaman Jahiliyah dengan zaman ilmu pengetahuan, yang sekaligus memisahkan antara zaman yang hak dan yang batil, antara kezaliman dengan keadilan, antara kekacauan dengan ketertiban. Adapun wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad SAW waktu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai fungsi sebagai Al-Huda, yang berarti petunjuk, Al-Furqan, yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil, Al-Mubayyin, yang berarti penjelas,
Ar-Rushd yang berarti pengarah kepada setiap hal yang berguna. Rahmat yang berarti sebagai bukti kasih. Nur yang berarti penerang kehidupan. Syifa yang berarti obat batin, dan yang lain-lain. Itu semua membuktikan betapa agungnya nilai Al-Quran. Maka Al-Quran adalah konsep dasar untuk bekal kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW memberikan penjelasan secara umum mengenai kandungan Al-Quran dalam sabdanya. Al-Quran di dalamnya termaktub tentang orang-orang sebelum kamu, berita tentang orang-orang setelah kamu, dan hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu. Al-Quran, bila kita membaca secara harifiah saja sudah mendapatkan pahala. Itu tentu saja sebagai rangsangan agar kita tergugah untuk membaca dan mempelajarinya. Sebab secara kejiwaan dengan memulai membacanya terjalin pertalian batin antara si pembaca dengan si sang pencipta. Pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jamal memohon wasiat kepada beliau dalam sebuah perjalanan bersama beliau. Lalu Nabi SAW berpesan sebagaimana diungkapkan dalam sabda beliau, kalau kamu menghendaki kehidupan orang-orang yang beruntung, kematian orang-orang yang mati syahid, selamat pada hari perkumpulan atau mahsyar, keteduhan hari yang panas di akhirat, petunjuk dan kesesatan, maka langgengkan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kalam Tuhan yang maha pengasih, benteng pelindung dari setan, dan menambah nilai timbangan amal kebijakan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengharapkan dapat bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia memuliakan ahlullah. Ditanyakan kepada beliau, adakah Allah memiliki kerabat? Rasulullah SAW menjawab, benar. Ditanyakan kepada beliau, siapakah kerabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah? Beliau menjawab, kerabat Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ingatlah bahwa barang siapa yang memuliakan mereka, maka Allah membalasnya dan mengaruniakannya surga. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah menghinakannya dan memberikannya neraka. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, memulai peringatan malam nuzul Quran di malam ini, mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran, tersinari oleh cahaya kebenarannya, sehingga hidup dan kehidupan kita menjadi terarah serta mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.